Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1-2 hari ini kita melihat perkembangan hasil pilkada yang sudah selesai kemarin ya. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita ngomong di Jawa ya teman-teman, di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu sudah dimenangkan oleh koalisi Kim Plus. Tapi di Jakarta ini dimenangkan oleh PDIP dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Tapi rupanya koalisi Kim Plus ini kayaknya belum puas dengan hasil yang didapat di Jakarta. Dan sepertinya koalisi Kim Plus ini menginginkan pilkada di Jakarta ini bisa berlangsung 2 putaran. Apa mungkin mantan presiden yang kemarin cawe-cawe itu sepertinya masih belum puas dengan hasil yang di Jakarta? Gibran minta Bawaslu bersikap tegas dan tak tebang pilih dalam pengawasan Pilkada 2024. Huhui. Bijak sekali idolaku ini. Bijak sekali. Gak salah gue mengidolakan Mas Gibran ini. Mantap. Mas Gibran ini mungkin lupa kali ya. Kalau Bawaslu bisa bersikap tegas, mana bisa lo jadi wapres Bahlul? Bukan gue yang ngomongnya, ini yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Buat Kang Emil, pulangnya mau naik bus atau baraya Pak? Naik apa aja asal nyampe Bandung, Bapak minta maaf sama Bobotoh Pak. Jangan nyalahin tim ses Bapak, apalagi nyalahin anak Dijek yang nantangin Bapak pakai baju Persija Pak. Udah cukup Pak nyalahin orang lain atas keputusan Bapak Pak. Kayak Bapak nyalahin penerus Bapak di Bandung. Apalagi sampai nyalahin Pak Ahok. Udah Pak, udah beres pilkadanya 1 putaran. Lagian Pak, warga Jakarta nggak mau 2 putaran bukan karena malas ke TPS Pak, tapi malas dengerin gimmick Bapak. Kan kasihan Pak Jokowi, udah jauh-jauh dari Solo ke Jakarta ngajak orang Jakarta milih Bapak, tapi Bapak malah milih yang lain. Mending kalau 2 putaran yang nambah cuma anggaran. Ini bundar Bapak juga ikutan nambah. Terakhir Pak, kalau mau sayembara kecurangan dapat 10 juta, coba cek Twitter. Udah banyak deh Pak yang lapor. Tapi habis cek Twitter jangan sampai nyari mobil curhat ya Pak. Kepada RK Suswono, kepada Mulyono and the gang, dari kelakuan kalian di Pilkada Jakarta 2024 ini, terlihat bahwa kalian tidak biasa berkompetisi dengan adil, tapi bisanya mengatur hasil permainan. Karena kalian tidak paham bahwa yang namanya kompetisi yang adil itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi di kompetisi Pilkada Jakarta 2024 ini, kalian yang sudah jelas kalah 1 putaran, bukannya mengakui kekalahan dengan gagah dan terhormat, tapi malah bertingkah seperti pecundang. Kalian semua malah berisik, nggak jelas, memaksakan maunya kalian untuk pilkada 2 putaran. Kalian malah menolak untuk tanda tangan di banyak TPS. Kalian malah bikin mosi tidak percaya terhadap KPU. Padahal, anak SD juga bisa ngitung. Kalau Pramdul yang menang 1 putaran, apa sih sulitnya menjumlahkan semua perolehan suara dari form C1 yang ada di Sirekap resminya KPU, terus dipersentasekan? Selesai. Hasilnya, ya udah pasti. Pramdul menang 50% plus 1. Ada yang nggak percaya? Kalian hitung aja sendiri. Tapi sepertinya ini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Ini bukan masalah kemampuan berhitung matematika sederhana. Tapi ini adalah masalah yang ada pada semua orang yang tidak pernah bertanding secara adil. Yaitu mental pecundang. Tidak mau menerima dan mengakui kekalahan. Ini bukan masalah dukungannya Mulyono and the gang. Bukan juga mengenai dapat surat dukungan dari presiden yang tiba-tiba cuti di hari Minggu. Bukan mengenai seberapa banyak dana logistik kalian. Ini bukan mengenai apa mau kalian. Ini adalah mengenai apa maunya warga Jakarta. Dan masyarakat Jakarta sudah menentukan di tanggal 27 November kemarin bahwa Pramdul menang 1 putaran. Kalau kalian, wahai RK Suswono, para pasukan Mulyono and the gang, kalau kalian tidak bisa menghargai diri kalian sendiri dan memilih untuk jadi pecundang, ya itu masalah kalian. Tapi dengan kalian sekarang berisik, kasak kusuk membuat rencana busuk
untuk memaksakan Pilkada Jakarta jadi 2 putaran, itu artinya kalian tidak menghargai kami, warga Jakarta yang sudah memilih. Maka artinya kalian memiliki masalah dengan kami, dan kalian menjadi masalah bagi kami. Kalian menjadi beban bagi kemajuan Jakarta. Wahai RK Suswono, Mulyono and the gang, berhentilah kalian berisik dan jangan jadi pecundang. Jakarta bukan tempatnya bagi pilkada kotor yang hasilnya bisa diatur seenak jidat kalian. Jangan kalian berisik dan membuat toksik Jakarta. Karena kalau tidak, maka ini bukan lagi mengenai urusan sengketa pilkada, tapi akan menjadi masalah serius seluruh bangsa Indonesia, di mana telah terjadi lagi pembegalan terhadap demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dan jangan pikir kami akan tinggal diam. Salam semangat antitesa 24. Woi, Ajeng, lo punya malu nggak setelah ngelihat hasil quick count dari Pilkada DKI ini? Yang lo bilang endosan Anies kagak ada artinya itu. Lo lihat dong, hanya Anies yang mengendos Pramono Anung dari partai cuma 1 PDIP. Ternyata bisa mengalahkan 14 partai dan yang diendos 1 presiden dan mantan presiden. Apalagi lo, partai penjilat. Lo tuh kader penjilat tau nggak? Kagak ada harganya. Kalau lo masih punya malu, lo simpen tuh muka lo yang buat jijik itu ke tempayan tuh. Ya, kalau masih punya malu. Atau jangan-jangan ente kagak punya kemaluan nih. Ngomong sembarangan. Sekarang terbukti kan bagaimana efek Pak Anies anak-anak Abah. Malu kagak lo?